Tahukah Anda bahwa kesalahpahaman terkecil di ranjang dapat menjadi jurang pemisah terbesar dalam pernikahan yang telah berlangsung puluhan tahun? Banyak pria di usia 60-an ke atas merasa ada sesuatu yang hilang dari keintiman mereka. Namun mereka tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Bagaimana jika saya katakan bahwa rahasia untuk merevitalisasi hubungan Anda mungkin terletak pada pemahaman tentang sesuatu yang sering disalahpahami dari pasangan Anda? Sesuatu yang mungkin pernah Anda saksikan, namun terlalu canggung untuk dibahas. Saya Dr. Siska, seorang spesialis urologi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Meskipun fokus saya seringkali pada kesehatan pria, saya menemukan bahwa vitalitas pria sejati tidak hanya bergantung pada fungsi fisik semata, tetapi pada kedalaman koneksi emosional dengan pasangannya. Selama karir saya telah menangani banyak kasus di mana kecemasan performa dan kesalahpahaman tentang respons pasangan menjadi akar masalah disfungsi. Hari ini, kita akan membongkar salah satu fakta tentang wanita yang paling jarang dibahas secara terbuka, namun paling penting untuk dipahami oleh pria, terutama Anda yang berada di usia matang. Memahami tubuh dan respons pasangan Anda bukanlah sekedar pengetahuan biologis. Ini adalah kunci untuk membuka tingkat kepercayaan baru. Kita akan membahas sesuatu yang sering disebut ejakulasi wanita atau squirting. Ini bukan tentang performa, ini tentang pemahaman. Pengetahuan ini dirancang untuk menghilangkan rasa canggung dan membangun keintiman yang lebih kuat di tahun-tahun emas Anda. Sebelum kita menyelami detailnya, saya ingin berinteraksi dengan Anda. Berapa usia Anda saat ini, dan apa tantangan terbesar yang Anda rasakan dalam menjaga keintiman emosional dan fisik dalam hubungan jangka panjang Anda? Tuliskan usia dan keluhan Anda di kolom komentar di bawah ini. Jawaban Anda membantu saya memahami kebutuhan audiens dengan lebih baik. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke podcast Dokter Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas fakta mengejutkan tentang wanita yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap keintiman. Poin 2. Penjelasan biologis, kelenjar skene dan komposisi cairan. Mari kita bedah aspek biologisnya agar tidak ada lagi kerancuan. Penting untuk membedakan 3 hal yang berbeda, lubrikasi vagina, ejakulasi wanita, dan urin. Lubrikasi vagina diproduksi oleh kelenjar Bartholin dan dinding vagina. Fungsinya adalah untuk mengurangi gesekan dan mempersiapkan penetrasi. Cairannya biasanya bening atau keputihan dan konsistensinya bervariasi tergantung siklus hormonal. Namun pelepasannya cenderung bertahap selama terangsang. Ejakulasi wanita atau squirting berasal dari sumber yang berbeda. Cairan ini dikeluarkan dari kelenjar skena yang terletak di dinding anterior vagina di sekitar uretra. Kelenjar skena sering disebut sebagai prostat wanita karena kesamaan embriologisnya dengan prostat pria. Sama seperti prostat pria yang memproduksi cairan untuk air mani, kelenjar skena memproduksi cairan yang dikeluarkan saat orgasme atau rangsangan intens pada beberapa wanita. Komposisi cairan ejakulasi ini secara ilmiah berbeda dari urin. Meskipun dikeluarkan melalui atau di dekat lubang uretra, studi laboratorium menunjukkan perbedaan signifikan. Urin primer terdiri dari urea, kreatinin, dan asam urat. Sementara cairan ejakulasi wanita mengandung glukosa, gula, dan enzim spesifik seperti prostat specific antigen atau PSA, yang juga ditemukan dalam cairan prostat pria, meskipun dalam konsentrasi yang jauh lebih rendah. Kekhawatiran paling umum adalah anggapan bahwa ini adalah urin atau mengompol saat berhubungan intim. Memang benar, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus squirting bervolume besar, mungkin ada campuran urin encer karena relaksasi otot kandung kemih saat orgasme. Namun cairan yang berasal dari kelenjar skene itu sendiri bukanlah urin. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk menghilangkan stigma atau rasa jijik yang mungkin muncul karena kesalahpahaman. Poin biologis terpenting yang harus Anda ingat adalah tidak semua wanita mengalaminya. Prevalensi ejakulasi wanita sangat bervariasi dalam penelitian, mulai dari persentase kecil hingga lebih dari separuh populasi wanita tergantung bagaimana fenomena itu didefinisikan dan dilaporkan. Ini bukan indikator kesehatan seksual, tingkat gairah, atau kualitas hubungan. Ini adalah variasi fisiologis normal, seperti halnya perbedaan warna mata atau tinggi badan.
Faktor-faktor yang mempengaruhinya kompleks, mencakup anatomi individu, sensitivitas area tertentu seperti G-spot yang lokasinya berdekatan dengan kelenjar Skinner, tingkat kenyamanan emosional, dan jenis stimulasi. Beberapa wanita mungkin hanya mengalaminya dalam kondisi tertentu atau pada fase kehidupan tertentu. Singkatnya, secara biologis fenomena ini adalah respon normal dari kelenjar Skinner pada sebagian wanita. Ini bukan urin, dan ketiadaannya bukan berarti ada yang salah. Pengetahuan ini seharusnya membebaskan Anda dari ekspektasi yang salah dan memungkinkan Anda menghargai keunikan tubuh pasangan Anda. Poin 3. Aspek emosional dan kepercayaan. Kekuatan reaksi pasangan. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial bagi hubungan Anda, dampak emosional. Reaksi seorang pria pada saat pasangannya mengalami ejakulasi wanita memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan kepercayaan yang telah dipupuk selama puluhan tahun. Momen ini sangat rentan bagi seorang wanita. Dia mungkin tidak bisa mengontrolnya, dan reaksi pertamanya seringkali adalah kekhawatiran. Apakah dia jijik? Apakah ini aneh? Apakah dia pikir saya jorok? Mari kita bayangkan skenario negatif. Jika seorang pria bereaksi dengan kaget, menarik diri, atau melontarkan komentar negatif seperti, "Kamu ngompol ya?" Atau, "Ini berantakan sekali." Dampaknya bisa sangat merusak. Wanita tersebut akan merasa malu dan terhina. Rasa malu ini akan membuatnya menutup diri secara emosional dan fisik di masa depan. Dia mungkin akan menahan diri untuk mencapai puncak kenikmatan karena takut kejadian itu terulang dan mendapat reaksi negatif lagi. Sebaliknya, mari kita bayangkan skenario positif. Pria tersebut karena sudah teredukasi memahami apa yang terjadi. Reaksinya adalah penerimaan penuh. Mungkin dia tersenyum, mungkin dia melanjutkan keintiman tanpa jeda, atau mungkin dia mengucapkan sesuatu yang meyakinkan seperti, "Tidak apa-apa, santai saja," atau, "Itu luar biasa." Reaksi sederhana ini mengirimkan pesan kuat, "Aku menerima kamu seutuhnya, termasuk respons tubuhmu yang alami." Penerimaan tanpa syarat ini adalah fondasi keintiman emosional yang mendalam. Bagi seorang wanita, merasa aman secara emosional untuk melepaskan kontrol sepenuhnya di hadapan pasangannya adalah puncak dari kepercayaan. Ketika Anda memberikan validasi pada momen rentan tersebut, Anda tidak hanya memperkuat ikatan seksual, tetapi juga ikatan emosional. Dia merasa dilihat, diterima dan dicintai apa adanya. Dalam konteks penuaan, di mana tubuh mengalami banyak perubahan yang tidak diinginkan, penerimaan menjadi semakin penting. Pasangan lansia menghadapi kerutan, penurunan stamina, dan berbagai masalah kesehatan. Menambahkan rasa malu tentang fungsi seksual alami ke dalam daftar kekhawatiran ini dapat menjadi beban yang berat. Kemampuan Anda untuk menormalkan pengalaman ini bagi pasangan Anda adalah hadiah emosional yang tak ternilai harganya. Kepercayaan ini bersikat dua arah. Ketika seorang wanita merasa diterima sepenuhnya, dia menjadi lebih ekspresif dan percaya diri dalam keintiman. Kepercayaan dirinya menular kepada pasangannya. Pria akan merasa lebih sukses sebagai seorang kekasih, bukan karena dia membuat sesuatu terjadi, tetapi karena dia berhasil menciptakan lingkungan di mana pasangannya merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan reaksi Anda. Diam yang canggung bisa sama merusaknya dengan kata-kata negatif. Persiapkan diri Anda dengan pengetahuan, sehingga jika momen itu terjadi, respons alami Anda adalah kasih sayang dan penerimaan. Ini adalah investasi langsung pada kesehatan emosional jangka panjang hubungan Anda. Poin 4. Keamanan dan manfaat. Kesehatan holistik pasangan. Banyak pria bertanya, apakah cairan ini aman jika tertelan? Jawabannya sederhana. Dalam konteks hubungan yang sehat dan monogami, ya, cairan ini umumnya aman. Seperti yang telah dibahas, komposisinya sebagian besar adalah air dan sekresi kelenjar alami. Bagi pasangan yang telah berbagi kehidupan selama puluhan tahun dan saling menjaga kesehatan, resiko penularan penyakit dari cairan tubuh internal hampir tidak ada. Namun, manfaat sebenarnya melampaui keamanan fisik cairan itu sendiri. Manfaat terbesar justru dirasakan oleh pria itu sendiri, terutama dalam hal kesehatan mental dan kardiovaskular. Manfaat pertama adalah pengurangan drastis kecemasan performa. Banyak pria lansia terbebani oleh ekspektasi bahwa mereka harus selalu tampil prima. Ketika fokus bergeser dari performa mekanis menjadi koneksi emosional dan penerimaan,
tekanan itu menghilang. Penurunan stres ini memiliki dampak fisiologis langsung. Ketika Anda merasa cemas tentang performa, tubuh melepaskan kortisol atau hormon stres. Kortisol yang tinggi secara kronis berkontribusi pada tekanan darah tinggi, masalah tidur, dan penambahan berat badan. Sebaliknya, keintiman yang penuh kasih sayang dan penerimaan melepaskan oksitosin atau hormon cinta dan endorfin yang secara aktif menurunkan kortisol dan tekanan darah. Bagi pria di atas 60 tahun, menjaga kesehatan jantung adalah prioritas utama. Hubungan intim yang positif dan bebas stres terbukti berkontribusi pada kesehatan kardiovaskular yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang aktivitas fisiknya saja, tetapi tentang lingkungan emosional yang mendukung. Ketika Anda mampu menerima respons alami pasangan Anda tanpa canggung, Anda menciptakan siklus positif yang menenangkan sistem saraf Anda sendiri. Manfaat emosional lainnya adalah perlawanan terhadap isolasi. Kesepian adalah faktor resiko kesehatan yang signifikan bagi lansia, setara dengan merokok atau obesitas. Keintiman emosional yang mendalam, merasa benar-benar terhubung dan diterima oleh satu orang, adalah penangkal terkuat terhadap kesepian. Momen penerimaan di ranjang memperkuat rasa persatuan yang melindungi kesehatan mental Anda. Jika kita melihat gambaran besarnya, memahami dan menerima fenomena ini bukanlah tentang meningkatkan skor seksual Anda. Ini tentang menciptakan ekosistem hubungan yang lebih sehat secara holistik. Ketika pasangan Anda merasa aman dan diterima, dia lebih bahagia. Kebahagiaannya berkontribusi pada kedamaian rumah tangga. Kedamaian ini mengurangi stres Anda yang pada gilirannya melindungi jantung Anda. Jadi, ketika kita berbicara tentang manfaat, jangan hanya berpikir tentang momen itu sendiri. Pikirkan tentang efek dominonya pada kesejahteraan Anda selama bertahun-tahun ke depan. Penerimaan adalah tindakan perawatan kesehatan preventif untuk hubungan dan tubuh Anda. Poin 5. Saran praktis. Menciptakan keamanan dan merespons dengan tepat. Bagaimana kita menerapkan pengetahuan ini secara praktis? Langkah pertama dimulai jauh di luar kamar tidur, yaitu menciptakan rasa aman secara emosional melalui komunikasi sehari-hari. Tunjukkan penghargaan, dengarkan keluhannya, dan validasi perasaannya dalam interaksi non-seksual. Fondasi ini membuat keintiman fisik terasa lebih aman. Langkah kedua adalah fokus pada sentuhan yang penuh perhatian atau mindful touch selama keintiman. Hindari pendekatan mekanis atau terburu-buru yang hanya berorientasi pada tujuan akhir. Fokuslah pada sensasi saat ini, pernafasan pasangan Anda, dan respons nonverbalnya. Sentuhan yang lembut, penuh kasih sayang, dan eksploratif lebih mungkin menciptakan relaksasi yang diperlukan untuk respons alami terjadi. Jika Anda ingin secara spesifik menstimulasi area yang terkait dengan kelenjar skin, ingatlah bahwa area G-spot yang sering dikaitkan dengan fenomena ini berada di dinding depan vagina. Namun, jangan menjadikan itu misi. Komunikasikan dengan pasangan Anda. Tanyakan apa yang terasa nyaman baginya. Eksplorasi bersama jauh lebih penting daripada teknik yang kaku. Langkah keempat adalah respons langsung saat momen itu terjadi. Jika pasangan Anda mengalami ejakulasi, jangan berhenti tiba-tiba atau menunjukkan keterjukutan. Respons terbaik adalah melanjutkan sentuhan yang penuh kasih sayang, mungkin memberikan ciuman atau berbisik sesuatu yang meyakinkan. Jaga kontak mata jika itu nyaman bagi Anda berdua. Bahasa tubuh Anda harus mengatakan, ini normal, ini indah, dan saya di sini bersamamu. Langkah kelima adalah logistik pasca kejadian atau aftercare. Ya, mungkin akan sedikit berantakan. Inilah mengapa disarankan untuk meletakkan handuk di bawah Anda sebelumnya jika Anda mengantisipasi kemungkinan ini. Cara Anda menangani pembersihan sangat penting. Jangan membuatnya merasa seperti dia telah membuat masalah. Bersihkan bersama-sama dengan cara yang santai dan penuh kasih sayang. Mengambil handuk untuknya bisa menjadi tindakan pelayanan yang sangat intim. Langkah keenam adalah komunikasi setelahnya. Mungkin tidak perlu dibahas segera setelah itu, tetapi di lain waktu, Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, saya sangat menikmati momen kita bersama tadi malam. Saya harap kamu merasa nyaman. Ini membuka pintu baginya untuk berbagi perasaannya tentang pengalaman tersebut, memperkuat pemahaman bersama.
Tujuan akhir dari saran praktis ini bukanlah untuk memicu ejakulasi wanita. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa jika dan ketika itu terjadi, seluruh pengalaman memperkuat ikatan Anda. Ini adalah tentang mengubah potensi kecanggungan menjadi momen koneksi yang mendalam melalui persiapan emosional, respons yang tepat, dan perhatian pasca kejadian. Kita telah membahas banyak hal yang mendalam hari ini. Kita telah mengubah topik yang sering dianggap tabu menjadi diskusi tentang kesehatan, kepercayaan, dan cinta jangka panjang. Singkatnya, poin pertama yang harus diingat adalah bahwa memahami fakta seputar ejakulasi wanita bertujuan untuk menghilangkan kesalahpahaman dan kecemasan performa. Ini bukan tentang mencapai target, melainkan tentang menerima variasi alami tubuh pasangan Anda untuk memperkuat keintiman emosional di usia matang. Kedua, secara biologis, cairan ini berasal dari kelenjar skene, bukan urin, meskipun kedekatannya dengan uretra terkadang membuat ada sedikit campuran. Yang terpenting, tidak semua wanita mengalaminya, dan ini bukanlah ukuran kualitas hubungan atau kesehatan seksual. Ketiga, aspek emosional adalah yang paling penting. Reaksi Anda sebagai pasangan pria, baik itu penerimaan penuh kasih atau penolakan karena canggung, secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan dan rasa aman pasangan Anda. Reaksi positif memperkuat ikatan secara signifikan. Keempat, manfaat dari pemahaman ini sangat besar bagi pria itu sendiri. Dengan mengurangi kecemasan performa dan fokus pada koneksi, Anda secara aktif menurunkan tingkat stres yang berkontribusi positif pada kesehatan jantung dan kesejahteraan psikologis Anda secara keseluruhan. Bagaimana Ibu dan Bapak sekalian? Apakah Anda pernah merasa bingung atau canggung mengenai respons tubuh pasangan Anda, atau mungkin respons tubuh Anda sendiri dan tidak tahu harus bertanya kemana? Saya mengajak Anda untuk menghindari kebiasaan buruk mencari informasi dari sumber yang tidak terverifikasi atau film yang melebih-lebihkan kenyataan. Pengetahuan yang salah hanya akan menambah kecemasan. Fokuslah pada komunikasi yang jujur dan penerimaan terhadap pasangan Anda. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, bagikan video ini kepada teman-teman Anda, terutama para pria lansia lainnya yang mungkin juga memiliki pertanyaan yang sama namun ragu untuk bertanya. Mari kita ciptakan komunitas yang lebih terbuka dan teredukasi. Terima kasih telah menyimak podcast Dokter Sehat. Saya Dr. Siska. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap terhubung.